Oh my god, akhirnya Mercury retrograde selesai juga. Bertepatan pada hari dan tanggal yang sama, ada Jupiter retrograde yang selesai juga. Well, artinya apa sih? Sebetulnya berakhirnya Mercury dan Jupiter retrograde ini dampaknya masih bisa dirasakan, atau sebutannya post shadow self-nya masih bisa dirasakan sampai 2 sampai 3 minggu ke depan. Artinya kita juga tetap masih butuh untuk berhati-hati dengan energi kita. Tapi aku mau tanya sama teman-teman, terutama 1 bulan belakangan ini, apa saja pelajaran penting atau hikmah yang teman-teman sudah pelajari? Pasti banyak sih. Pasti banyak. Untuk diriku sendiri, itu sebetulnya Mercury retrograde yang baru kita alami ini, fase Mercury retrograde paling recent atau paling terbaru ini mengajarkanku banyak hal penting tentang healing atau penyembuhan diriku sendiri. Aku mau bilang ke teman-teman, dan warning, aku barusan cek di data untuk bulan depan. Tahun ini kita cuma punya 3 Mercury retrograde, which is sudah berakhir. Tapi 2022 itu, di tahun 2022 kita akan punya 4 Mercury retrograde. Precaution buat teman-teman, reminder. Anggaplah ini sebagai precaution atau sebagai reminder buat teman-teman. Selama post shadow phase atau selama fase pasca Mercury retrograde, seperti aku bilang tadi, 2-3 minggu ke depan itu maksimalkan semua pelajaran. Ibaratnya apa yang sudah kamu ambil, hikmah yang sudah kamu ambil selama mungkin setahun ini atau selama fase Mercury retrograde kemarin, itu kamu ambil, kamu resapi semua pelajarannya dan tunjukkan ke Tuhan, tunjukkan ke semesta. If you have learned, if you have grown, kalau kamu sudah belajar, kalau kamu sudah bertumbuh, buktikan ke Tuhan, buktikan ke semesta kalau kamu sudah bertumbuh dan betul-betul belajar, supaya nanti di 4 fase Mercury retrograde di tahun 2022, ibaratnya kita nggak kelabakan lagi, kita sudah belajar, kita sudah bertumbuh. Integrasi sih, kita sudah sangat-sangat terintegrasi. Jupiter juga direct, dan sebentar lagi Saturnnya sama Pluto juga direct. Banyak gak sih di antara kalian yang sebetulnya ngerasain kayak kita tuh lagi didorong untuk memasuki awal baru atau memasuki new beginning? Ibaratnya pintu-pintu yang selama ini ketutup tuh pelan-pelan kebuka. Ada clarity, ada revelations, ada hal semakin jelas. Apa yang kamu mau, apa yang kamu nggak mau itu akan semakin sangat-sangat jelas. Kita sudah belajar untuk mendekatkan diri ke Tuhan, mendekatkan diri ke semesta. Dan 2 hari lagi itu ada full moon in Aries, dan energi full moonnya itu akan membuat kita semakin termotivasi untuk bisa dibilang mengejar atau passionately chase and work for anything you want to accomplish, untuk mengejar apapun yang sebenarnya ingin kamu usahakan, untuk mengelola dan menganalisa passion kamu mau dibawa kemana, harapan kamu, mimpi kamu, gairah kamu, keinginan kamu mau dibawa kemana. Selain ini peluang atau momen yang bagus buat kita misalnya buka bisnis baru, atau menginvestasikan ide-ide atau target-target baru dalam hidup, membuka lembaran atau membuka kesempatan untuk memperluas siklus pertemanan, memperluas siklus pergaulan, memperluas koneksi, membagikan lebih banyak energi cinta, menunjukkan lebih banyak energi cinta. Untuk kita sebetulnya bisa dengan bijaksana memilah dan memilih. Kelola emosi. Gunakan energi atau passion yang ada, yang kita miliki untuk bisa tidak menghancurkan kita, agar hidup kita di masa depan bisa lebih selaras dengan rencananya Tuhan, rencananya semesta, tapi bukan dalam cara yang negatif. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, terutama dalam 2 hari ke depan. Karena
akan ada banyak momen, akan ada banyak waktu di mana kita akan bisa ngelihat, oh, banyak pelajaran yang bisa kita petik nih, banyak hikmah yang bisa kita petik nih. Tapi hikmah dan pelajaran itu akan kita jadikan sebagai map atau peta untuk lembaran baru. Seperti aku bilang tadi, dampak fase retrograding itu masih ada. Dan kita masih ada cara retrograde juga, itu yang paling penting. Jadi, aku bisa bilang untuk merangkum semuanya, kalau misalnya kamu ngerasa ada muncul lagi mimpi-mimpi lama, harapan lama, keinginan lama, passion lama, ekspektasi atau ya target-target lama yang muncul yang selama ini mungkin sempat ketunda, sekarang kamu mungkin sudah lebih dewasa, kamu sudah lebih bijaksana. Otomatis karena kamu sudah lebih dewasa, karena kamu sudah lebih bijaksana, izinkan kamu untuk bisa tidak lagi terburu-buru, tidak lagi tergesa-gesa. Kamu udah belajar gitu lah, kita udah belajar. Dan ini waktu kita untuk naik kelas, ini waktu kita untuk menggunakan kebijaksanaan baru. Untuk kembali mengontrol hidup kita ke arah yang lebih baik lagi. Aries itu energinya sangat-sangat passionate, dan aku nggak akan kaget kalau kita selama beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, kita mau memasuki Scorpio season juga, itu akan berasa kayak benar-benar dirombak, extreme transformation. Kita akan benar-benar kayak dirombak, dibaptis, dibersihin total-totalan, diperbaharui secara total, supaya kita bisa ngelihat lagi nih, oke, kebiasaan buruk yang ini, atau orang-orang buruk yang ini, hubungan buruk yang ini, it's not gonna serve me any good kalau gue pertahanin. Kalau gue paksain, ya gak akan nguntungin buat gue. Ibaratnya kita selama beberapa minggu ke depan, aku lihat sih 2-3 minggu ke depan, itu kita akan benar-benar semua orang, bukan cuma aku, bukan cuma kalian yang dengerin ini. Kalau kalian misalnya mau share video ini atau voice note aku, record rekaman aku ini ke siapapun, silakan. Karena semakin kalian membagikan video ini, otomatis kita akan membantu lebih banyak orang kan. Kita akan membantu mengarahkan lebih banyak orang, entah itu keluarga jiwa kita, keluarga jiwa aku. Dan di sini peranku juga hanya sebagai penyampai pesan. Nggak usah terburu-buru, nggak usah tergesa-gesa. Sekarang progresnya bukan lagi tentang rushing everything, tapi finishing everything that you need to finish. Bukan lagi soal terburu-buru atau buru-buru kaya, buru-buru dapat cinta, buru-buru dapat jodoh. Tapi memaksimalkan setiap detik, setiap waktu, setiap momen yang ada, supaya kita bisa jaga frekuensi kita, supaya kita bisa jaga vibrasi kita, supaya kita ibaratnya bisa tetap selaras, align dengan rencananya Tuhan, dengan rencananya semesta. Kalau banyak di antara kalian yang terpanggil untuk lebih banyak evaluasi diri, lebih banyak meditasi, lebih banyak ngegali lebih dalam. What can I explore? Apa sih yang bisa gue lakuin? Apa yang bisa saya usahakan? Apa yang bisa saya kembangkan? Apa yang bisa saya maksimalkan untuk diri saya, untuk hidup saya, untuk masa depan saya, untuk keluarga saya, terutama untuk diri saya sendiri, itu apa yang harus saya lakukan? Fase selama 2 minggu ke depan itu akan sangat-sangat terasa seperti empowering dan healing. Sangat-sangat memotivasi dan juga menyembuhkan. Tapi aku bilang tadi, kalau ada hal-hal atau trigger dari masa lalu yang muncul lagi, gak apa-apa. Hargai, honor the experience. Hargai pengalamannya, tapi jangan sampai kamu terjebak dalam pola pikir negatif, kebiasaan-kebiasaan negatif, emosi negatif, atau hambatan-hambatan yang seharusnya hambatan atau emosi negatif itu nggak seharusnya jadi identitas kamu. Ada beberapa afirmasi yang mungkin bisa teman-teman catat dan teman-teman kita gunakan bersama-sama. Yang pertama, I'm conscious of myself and what I want and what I need. Aku sadar dalam mengetahui apa yang aku inginkan dan apa aku butuhkan. Aku sadar dan aku mengetahui apa yang aku inginkan dan apa yang aku butuhkan. My inner fire protects me, enlightens me, and warms me. Api di dalam diriku mampu untuk menghangatkanku,
menginspirasiku, melindungiku, dan menjagaku. I am releasing old beliefs, old emotions, and old triggers that do not serve me anymore. Saya melepaskan segala bentuk emosi, hambatan negatif, atau pikiran negatif yang sudah tidak lagi bermanfaat untuk diri saya dan pertumbuhan saya. Aku sangat ngerasain loh, aku pribadi udah sangat merasakan kalau ini akan jadi momen yang sangat-sangat transformatif buat kita. Hargai apapun yang sudah pergi, apapun yang perlu kamu lepaskan, apapun yang stagnan. Izinkan diri kamu untuk melepaskan segala energi negatif. Perbanyak momen atau waktu buat kamu, misalnya doa, meditasi Ho'oponopono. Karena kita udah gak bisa maksain diri untuk bertahan di zona yang sama berulang-ulang kali terus. Trust me in this one. This was intense, right? Rasanya tuh kayak intense banget, tapi intense in a good way. Kalau kalian belajar astrologi juga, kalian juga tahu kalau misalnya energi Lilith itu udah koncang dengan North Node, yang artinya segala hal akhirnya tuh make sense lah. Mungkin kalau kalian lihat lagi ke belakang, kamu sekarang tenang, nggak bisa dengerin aku ngoceh-ngoceh gini, kamu tenang, terus kamu lihat lagi ke belakang. Iya sih, nggak ada yang kebetulan. Semua yang udah lewat, oke, mereka lewat dan mereka jadi pelajaran buat saya untuk membentuk saya agar saya bisa jadi versi diri saya saat ini. Nothing is coincidence. Iya ya, kamu akan lihat kalau nggak ada yang kebetulan, dan kamu akan sadar sebelum kamu bisa berdampak atau kasih kontribusi dalam hidupmu untuk orang lain, kamu harus bisa seimbang dulu, kamu harus bisa balance dulu. Dan aku tiba-tiba teringat salah satu lirik lagunya Ed Sheeran. Before I save someone else, I've got to save myself. Maaf ya kalau suaraku pas-pasan. Nah, tapi inti dari segala bentuk fase retrograde yang kita hadapi dan menuju full moon in Aries di Scorpio season, memasuki Scorpio season, itu adalah kita perlu belajar sebelum kita ibaratnya bersedia untuk Tuhan dan semesta gunakan lagi untuk jadi sarana berkat. Pertama-tama kita harus memprioritaskan diri kita sendiri dulu. Tolong diri kita sendiri dulu. Luangkan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan luka-lukamu dulu. Maafkan segala situasi yang membebani kamu, entah itu orang, hubungan, lingkungan, atau apapun. Kamu akan ngerasa lebih mudah untuk ngelepasin sih. Release ya, semuanya akan baik-baik aja kok. Bahkan hidupmu akan jauh lebih dari baik-baik saja. Semuanya akan jauh lebih baik-baik saja. Aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Happy New You, Happy New Us. Bye-bye, God bless. I love you.